di konteks tua Bible Reading, kita memasuki satu kitab lanjutan satu raja-raja, yaitu dengan 2 raja-raja, pasal 1. Silahkan. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnya utusan-utusan dengan pesan, pergilah mintalah petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron. Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia, sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu kembali? Jawab mereka kepadanya, ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu bertanyalah ia kepada mereka, bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu? Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia orang Tisbe. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan 50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah. Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan 50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan 50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan 50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun. Tapi Elia menjawab mereka, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan 50 anak buahmu. Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan 50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan 50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu dan sudah sampai, berlututlah ia di depan Elia, serta memohon belas kasihan kepadanya, katanya, ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, beginilah firman Tuhan. Oleh karena engkau telah mengirim utusan kepada Baal, mengirim utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel. Untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebagai itu tidak akan bangun lagi dari tempat itu di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikannya. Dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya? Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja Israel? Bahwa satu raja-raja disambung dengan 2 raja-raja,
narasi sejarah ini terus akan kita pelajari untuk mengenal bagaimana ada nabi-nabi yang sejati dan nabi-nabi yang palsu. Ada raja-raja yang baik dengan raja-raja yang jahat, untuk memperkenalkan bahwa di Israel ada satu Allah yang benar, yang patut disembah, bukan ilah-ilah asing, Allah-Allah yang tidak jelas dari patung dan yang dari buatan manusia. Kita melihat kontras di satu raja-raja dengan dua raja-raja, supaya kita meyakini, lebih yakin Allah Yahweh Elohim, Allah orang Israel itu yang disembah. Di dalam dua raja-raja pasal 1 ada anak Ahab yang bernama Ahazia. Ini sakit, ya, sakit. Kenapa dia sakit? Di pasal 22 ayat yang ke-53 menyatakan dengan jelas, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya, dan Yerobeam bin Nebat yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. Ia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Dengan demikian ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel, sehingga kita melihat kisahnya di dua raja-raja ini. Ahazia sakit. Di dalam dia sakit, bagaimana solusinya? Maka dia mengutus utusan-utusan ini untuk minta petunjuk kepada Baal Zebub. Dan ini yang sering terjadi bagi orang yang terpojok, orang yang sakit tidak sembuh-sembuh, yang sakit yang sudah divonis dokter tidak ada yang bisa mengobati. Seringkali ada berita, informasi, kawan-kawan katakan ini ada pengobatan alternatif, ke tempat-tempat orang ahli, ke dukun, ke orang-orang yang punya kekuatan gaib dan seterusnya. Rupanya Ahazia yang biasa menyembah Baal, dia minta petunjuk pada Baal, bagaimana akan sembuhkah dia dengan penyakit ini. Dan inilah tugas Elia. Sekarang kita melihat bagaimana Elia disuruh malaikat Tuhan untuk menemui utusan-utusan itu, dan dengan pesan, kembali saja ke Ahazia, dan pesannya jelas, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk minta petunjuk kepada Baal Zebub? Ini persoalan prinsip yang perlu disampaikan Elia, bahwa ada Allah di Israel. Tidak usah ada ilah lain yang dimintai petunjuk atau disembah. Dan ini yang terus disampaikan Nabi Elia. Dan utusan-utusan ini pulang dan memberitahu pada Ahazia bertanya bagaimana rupanya itu. Dan utusan menjawab, yaitu di ayat 8, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Rupanya ini orang ini tidak mengenal secara dekat Elia itu siapa, tapi dia menunjukkan ini ciri-cirinya. Dan di sini Ahazia langsung bisa mengenal itu Elia orang Tisbi. Dari sini kita bisa melihat bagaimana abdi Allah. Ternyata karakteristiknya juga ditunjukkan di dalam penampilannya dan pakaian yang dipakai. Yohanes Pembaptis juga pakai bulu. Ya, kita lihat orang-orang yang menjadi nabi ada ciri khas, dan Elia punya
pakaian bulu ikat pinggang kulit di pinggangnya menunjukkan ini ciri-ciri yang ada pada Elia. Jadi kalau melihat ini memang seorang abdi Allah dari penampilannya saja bisa dikenal, ya bisa dikenal. Tentu tidak menunjukkan yang jahat, pakaian yang buruk dan tidak etis, ya tentu pakaian ini bisa dikenal. Dan seringkali sekarang ini zaman now, zaman modern, zaman ya generasi milenial dan sebagainya, seringkali seorang hamba Tuhan kalau ada di mimbar pakaiannya sudah beda dengan zaman ciri khas hamba Tuhan, dan ini perlu jadi diskusi etika. Tapi kita bisa melihat ini teladan dari Elia, dan tidak penampilannya kita melihat sekarang bagaimana Elia menghadapi Ahazia dan perwira yang diutus. Bagian ini terlihat di ayat 3 sampai 14. Kita bisa melihat sekarang bagaimana respon Ahazia setelah utusan-utusan itu memberitahu dia sudah bertemu dengan Elia, dan dia berpesan, apakah tidak ada Allah lain yang ada di Israel? Dan Ahazia ternyata mengirim 3 kali perwira dengan 50 pasukannya, anak buahnya. Dan perwira yang pertama kita bisa teliti di ayat 9, dia katakan menjumpai Elia dan mengatakan, "Hei abdi Allah, Raja bertitah, turunlah." Inilah satu perintah yang disampaikan raja pada perwira itu, dan kita melihat sikonnya. Kalau dia perwira dan ada 50 anak buahnya, raja perintahkan etika di dalam kerajaan harus ditaati, tidak boleh tidak, karena dia ada di bawah perintah raja. Dan ini dia sampaikan dengan perkasa, dengan otoritas dari raja menghadapi abdi Allah. Dia katakan, turun, ini perintah raja. Perwira yang kedua juga sama, karena ini perintah raja, dia menjalankan tugas, taat pada raja, ya memang itu yang harus dilakukan. Tapi Elia menghadapi begini sebagai abdi Allah, bagaimana sikap dan responnya? Ternyata Elia yang ada di atas puncak bukit itu, dia katakan demikian, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahnya. Kalau benar aku ini abdi Allah, turun api dari langit. Sudah, ternyata benar apa yang dia katakan, dia itu terjadi. Benar, turun api dari langit, dan perwira dengan anak buahnya itu habis dimakan api. Perwira yang kedua sama, turun dari langit dan memakan habis perwira itu dengan 50 anak buahnya. Sudah, dari sini kita melihat bahwa yang pertama, pelajaran yang kita bisa simak di sini, bahwa abdi Allah bukan diperintah raja, abdi Allah itu diperintah oleh Tuhan. Dia harus tunduk kepada Allah. Allah punya otoritas di atas raja, karena dia raja dari segala raja di alam semesta ini, punya otoritas utama. Yang kedua, kita bisa katakan bahwa Elia perkataannya punya kuasa, karena dia kalau benar abdi Allah, dia katakan, pernah di satu raja-raja
17, kalau bukan kataku tidak akan turun hujan 3,5 tahun. Kalau bukan kataku akan turun hujan. Dan kita bisa melihat seorang abdi Allah yang benar punya kuasa dari Tuhan karena dia disuruh Tuhan. Peristiwa ini rangkaiannya karena dia disuruh Tuhan menghadap Ahazia dengan pesan hanya ada Allah di Israel satu-satunya yang harus disembah, dan dia abdi Allah katakan turun api dari langit, turun juga. Dan kita melihat bahwa waktu Elia bertemu dengan 400 nabi Baal, dia pun berdoa dan Tuhan jawab doanya. Api turun dari langit membakar korban itu, dan supaya orang tahu bahwa di situ ada Allah yang berkuasa. Dan ini kita bisa melihat Elia kalau benar dia abdi Allah. Karena apa? Ya kita tahu Elia manusia biasa, tapi dengan sungguh-sungguh berdoa Tuhan mendengar doanya dan kata-katanya berkuasa. Nah, ini yang terjadi. Nah, pelajaran berikutnya, perwira yang ketiga dengan 50 pasukannya, dia memang harus taat pada raja, tapi dia juga harus taat kepada abdi Allah ini. Bagaimana mengatasi ini? Maka perwira yang ketiga ini punya sikap yang bagus, solusi yang baik, dan ini menyelamatkan. Bagaimana dia menghadapi Elia? Dia datang ke Elia, dia berlutut minta belas kasihan, dan dia tahu ini abdi Allah supaya nyawanya bisa selamat, jangan kena seperti perwira yang satu kedua makan habis. Maka inilah sikap yang perlu diteladani, bagaimana menghormati seorang hamba Tuhan, menghormati abdi Allah yang benar. Kalau benar dia abdi Allah, patut dihormati. Dia merendahkan diri, sujud, dan akhirnya malaikat Tuhan katakan turun dengan dia, tidak usah takut. Dan ini menunjukkan Elia itu mentaati perintah Tuhan. Dan orang-orang yang merendahkan diri, yang mohon belas kasihan sebagai abdi Allah yang dari Allah, akhirnya diselamatkan. Dan ini kita bisa dapat pelajaran yang penting. Dari amanat teksnya itu jelas bahwa Allah satu-satunya yang disembah, jangan ada ilah lain. Ya, dari sini kita harus taat pada Allah satu-satunya dalam Yesus. Dan abdi Allah harus dihormati, bukan diperintah oleh raja atau perintah oleh orang lain, tapi dia hamba Tuhan, patut dihormati. Dan aplikasinya kita bisa melihat apakah saya selalu mengandalkan Allah dalam Yesus satu-satunya, jangan ada alternatif lain. Yang kedua, apakah saya selalu menghormati abdi Allah dan terus takut akan Tuhan dan hambanya baru dihormati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pujikan Yesus, Tuhan ditinggikan atas segala Allah, karena hanya Dia yang layak dan satu-satunya kita puji dan tinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu
dicurahkan di dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan ketika murid-murid akan diutus, Tuhan memberikan kuasa wibawa ilahi untuk kita boleh mengusir setan, memberitakan Injil, dan juga melenyapkan segala penyakit. Biarlah kita terima dengan iman kuasanya yang sudah dicurahkan dan diberikan kepada setiap kita untuk memperlengkapi pekerjaan pelayanan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena Roh Kudus sudah dicurahkan dalam setiap hati kami yang percaya kepadamu, untuk kami memberitakan Injil-Mu, untuk mengusir setan dan melenyapkan segala penyakit. Kami berdoa Tuhan, biarlah urapan dan wibawa ilahi menyertai setiap kami, supaya perkataan kami mendatangkan kuasa dan menjadi berkat buat orang lain, supaya di dalam nama Yesus kuasa Tuhan akan terus bekerja. Kami percaya bahwa Tuhan terus akan membawa kami dari pengalaman demi pengalaman, mujizat demi mujizat, untuk mengalami kuasa Tuhan yang extraordinary. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.